gugur penderitaan kepada kita. Duka demi duka, dan terhina semakin terhina. Dan kita ditambah pula dengan peraturan raja yang... Apakah kamu sudah tahu? Atau barangkali kamu belum sadar bahwa ada musuh-musuh rencana? Tak ada warta buruk atau baik tentang sampai ke telingaku, Antigone. Sejak kedua saudara kita wafat, tak ada aku dengar apa-apa. Iya, sejak mundurnya tentara Argos semalam, tak ada berita tentang jenazah kedua saudara kita yang telah gugur bersama. Itu sudah kedua
akibatnya lewat sudah. Dengan Polinius mereka bersekutu. Pendekar putra Oedipus bagaikan raja wali menyerbu. Sayap terpentang dan menderut, darah dicakar, napas memburuk, menggembur, tetes kotaku. Api teres bagaikan ular, resiskan menjalar, membela berbahaya. Zeus sang dewa diraja membenci bintang yang seksual. Dia yang ingin berpaut jaya di tembok kota disambar hancur oleh Kilasa. Kutukan dahsyat dari Zeus sang dewa bertubi-tubi datangnya menimpa pada lawan kita. Bertumpuk-tumpuk senjata mereka tinggalkan, beserta budak, pilihan dan kereta menjadi sajian dewa kita. Tapi kini lewat sudah, kemenangan sudah berada di tangan. Sekarang kita menari. Wahai kreol yang datang tergesa, Anda adalah penguasa negara. Di wajah Anda ada maksud. Sudah jelas Anda ingin bicara. Rakyatku, negara kita baru saja melewati praharan, tetapi Dewata telah menuntut kita pada kemenangan. Kenapa aku panggil kamu? Sebab aku tahu bahwa kamu terus setia pada Ares, Raja Hades yang dulu. Dan setelah itu, ketika Oedipus, putra Ares menolong negara, lalu kembali untuk mengacaukannya, kamu pun seharusnya tenang menempuh jalan tengah. Nah, sekarang Oedipus dan Ares telah wafat. Berdasarkan adat istiadat, maka aku telah mewarisi tahta. Seorang penguasa baru bisa dinilai setelah dia mempergunakan kekuasaannya. Aku sudah menghormati raja yang diberi kuasa, tapi ragu untuk menggunakannya untuk maksud yang baik. Bukanlah watak saya bersikap hina dan menghindari persoalan. Aku bukan orang yang duduk tenang-tenang sementara negara terlanda kekacauan. Demikian pula, bukan jenis orang yang lemah melawan negara. Dewa menjadi saksi bahwa aku senasib dan seperuntungan dengan negara. Lawan negara harus musnah, membela negara harus hina. Itulah pedomanku. Dengan pedoman ini, aku akan membawa negara ke arah kemakmuran, aman dan sejahtera. Dengan pedoman itu pula yang telah dipakai untuk menentukan pendirianku kepada Eteocles dan Polinius, kedua putra Oedipus yang telah saling berperang dan juga bersama itu. Berdasarkan pedoman itu, maka Eteocles yang telah gugur karena mempertahankan kota dan serangan lawan akan mendapatkan penguburan dengan upacara besaran. Sebaliknya terhadap Polinius yang telah menyerang negara dan hendak berebut tahta akan dikenakan hukuman. Jenazahnya tak boleh dimakamkan dan tak boleh diberi upacara. Biarkan saja terkapar di tempat terbuka supaya dicari-cari jagat dan serigala. Inilah pendirianku. Orang yang setia pada negara harus dihargai selagi dia hidup maupun dia mati. Apa pendapat kalian tentang peraturan baru dari ini? Tak bisa dirubah lagi. Peraturan sudah ditetapkan, perintah sudah diturunkan, dan mayat itu sudah dijaga. Mati adalah hukumannya, tegas dan sederhana. Jangan kamu salah dia.
kira sifat manusia itu gampang lupa. Untuk uang, mereka rela menempuh bahaya. Tuhan, datang. Aku banyak berpikiran di dalam. Apa hukum? Kamu pasti akan dihukum. Lalu kalau kalian lagi, apa lalu? Aku pasti akan dihukum lebih berat. Apa? Karena jadikan timbangan, aku pun berjalan di jalan. Karena berjalan pendek, jadi berjalan panjang. Namun bersama sampai dari sekarang, aku akan melakukan saja bahwa dapur ada yang akan jalan. Lantas, apa yang menyebabkan kamu jadi bukan otak seperti lebih dulu? Aku mau menjelaskan, bukan aku yang melakukan, juga tidak benar. Jadi, aku sudah terang, sudah salah. Demi dewa, sampaikan dulu laporanmu. Sesudahnya nyala. Baik, intinya begitu. Seseorang telah menghubungi Indonesia dan melakukan percakapan kamu. Siapa yang begitu edan dan bodoh? Siapa dia? Tidak tahu. Tanda-tanda sebab tangannya akan garing. Juga tanda-tandanya begitu. Untuk orang pertama yang menjaga malam makanan ini, kan kaki aman. Mayatnya bukanlah dikuburkan, tapi dikurangkan dengan sehingga terjadi gangguan hal dirinya juga tak ada kelihatan jejak anjing yang mungkin saya berpikir sekali. Kami mulai hidup dan saya enggak mungkin saja kami berpesan orang dan orang lain bersalah dan membuktikan bahwa diri sendiri bebas dari bersalah. Untuk membuktikan bahwa yang benar-benar bersalah, ada yang tahu kesalahan dan sebarang yang benar atau kenapa sudah mati, sedang yang lainnya melakukan sumpah milik dewa. Nah, ketika pendidikan kami ternyata sia-sia, ada seorang yang maju dan berkata dalam sebuah diri, isinya tidak enak, tapi kami melihat ada salah. Menurutnya kami tak boleh interaksi dengan video itu, tapi harus lakukan. Dia tidak apa, itu juga kurang. Dia memang saya Aku kira inilah tindakan dewa. Kepada baik itu, dewa telah membunuh dengan sengaja. Tutup mulutmu sebelum aku hajar wajahmu. Kamu memang sudah tua, kami tak perlu menjadi tunggu. Betapa kamu pikir dewa telah mengulurkan tangannya? Apa kamu pikir dewa akan berkenan sekali dia menyerbu kuil dan harjanya, serta melanggar undang-undangnya? Apa pernah dewa-dewa berbaik hati pada penjahat? Tidak. Tokoh-tokoh penentang dalam negara yang tak suka ketertiban dan selalu menolong di bawah hantu, mereka lah yang menghalangi semua ini. Mereka menjual para pengawal. Tak ada adu budaya yang lebih jelek daripada uang. Uang menghancurkan negara dan membuat orang menjadi miskin. Uang membuat orang bersikap egois. Orang-orang ini berkorban juga lantaran uang. Mereka harus mendapatkan hukumannya. Aku bersumpah kepada dewata yang menjadi hakimku bahwa apabila kamu dan kawan-kawanmu tidak dapat mengangkat nama orang yang telah membunuh mayat itu, maka satu derajat akan cukup bagi kalian. Tiap dari kalian akan digantung dan dicambuk sampai mati. Ini akan mengajarkan kalian untuk lebih hati-hati menerima berikan uang. Aku disuruh pergi ataukah aku boleh bicara? Kukira sudah jelas. Aku berkata bahwa aku sakit dengan Tuhan. Sakit di mana? Di hati atau di telinga? Apa bedanya? Kasarku hanya telinga. Tapi orang yang bersalah merasakan dari hati. Kamu lancar sekali. Mungkin Anda benar. Tapi aku bukan orang yang bersalah. Siapa tahu? Dan aku kira buang surat ini salah. Juga ini tidak pada tempat. Serigala yang bilang, lihat Pak, akan segera terbukti bahwa kejahatan akan mendapatkan hukuman sama. Mudah-mudahan hanya ketemu. Sudah mulai ya teman-teman. Sudah untung politik mati kamu. Banyak hal menakjubkan di dunia.
lihatlah kapitan kembali tiba, dan lihatlah siapa yang dibawanya. Oh dewa, dahulu bapaknya dan kini dia. Mengapa kamu dulu melanggar undang-undang negaramu? Inilah orang, dia penjahat, dia yang melanggar hamba. Mana mereka? Bisa. Itu apa tiba? Sudah gampang kan? Apa maknanya? Ya, tidak dipikir pakai apa yang pertama tadi. Rasanya agak sulit. Bagaimana? Tapi kok aku datang juga. Aku bawa garis ini. Aku tak dia sedang menurutnya dan marah. Aku yang tak dia, bukan orang lain. Jadi aku serahkan kepada diri. Sudah itu bila diizinkan, aku akan jalan. Beri aku laporan ke api. Dari sini mengurus banyak Indonesia. Itulah. Bila kamu bohong, akan marah akibatnya. Aku menyaksikan dia mengurus saya yang menuntut tahanan dan berjamaah. Masih pernah jelas kan? Aku ingin mendengar bagaimana cara kamu menanggapi. Begitu aku kembali dengan hati yang ada, kesenangan begini. Segera kami bersihkan baik itu dari kerumunan kamu. Lalu kami biarkan saja barang sudah terbuka. Ya, kami duduk di atas yang lebih tinggi, menghindar dari bau busuk ini. Lalu seorang mulai memaki dan berteriak mendesak kepada orang-orang yang dapat giliran jaga agar mengeluarkan anak yang dibunuh. Dia menjaga dengan tengah hari waktu matahari tepat punya. Kemudian datang hujan debu, angin puyuh, dan dedaunan berjatuhan. Kami pun merasakan mata agar terpintas dari alam yang murka. Akhirnya, kesemua mereka, kami hadir di sini. Kami seperti burung yang menanti sarang yang kosong. Ia melongok melihatnya saudara yang terbongkar dari tikungan. Lalu ia mulai mengeluarkan kutub dan serangan. Kemudian ia timbul lagi baik itu dengan debu. Bahkan dia bercikir dalam air suci yang dia bawa dalam sebuah buih. Ketika kami lihat itu semua, saja sudah kami tangkap dia. Nampaknya ia tenang-tenang saja. Kami duduk atas salahnya, dia berdoa. Juga diakuinya, dia pula lah yang melakukan kabar dahulu. Hei kamu, yang matamu penuh ke bumi. Apakah kamu mau bersalah di depan kami? Kamu mengingkari semua aku yang lakukan. Kapitan, kamu bikin nasib yang bagus. Di dalam hati, baguslah kamu bersyukur diri. Hei Antigon, katakan cepat, apa kamu tahu semua perintah dan laranganku? Tentu saja, semua jelas makna dan bunyinya. Jadi, kamu lakukan semua ini sendiri. Nanti dulu, ini undang-undang siapa? Manusia atau dewata? Bukankah upacara pemakaman itu adalah upacara agama dan dengan begitu masuknya ke undang dewata? Aku tidak menganggap bahwa undang raja lebih tinggi daripada undang-undang dewata. Betapapun juga, Anda adalah manusia, dan manusia itu fana. Peraturan surga tidaklah fana, melainkan bata. Aku harus hadapi di hari mati nanti. Tanpa dijatuhi hukum mati, toh aku akan mati juga. Jadi apa bedanya mati lebih pagi? Bahagialah bagi orang yang hidupnya tak takut mati. Hidup yang kosong menyerah tanpa daya lebih berat menderita. Aku tak bisa diam saja melihat banyak saudaraku tak diberi pemakaman sebagaimana layaknya. Mungkin aku, kamu sebetulnya, tapi bagiku kamu lemah dan tidak punya pendirian. Aku kenal sungguh watak yang buruk. Sekali itu betul, iya kan? Biarpun baja, ada juga kelemahannya. Kuda yang liar akan jinak dengan rumput sekota. Itulah yang dibutuhkan. Kendali, gadis ini mengerti yang salah, namun merasa bangga dan megah. Bila hal ini diamkan saja, maka sebutlah ia lelaki dan aku wanita. Aku tak peduli waktu ia keponakanku. Aku tak peduli lagi walaupun ia paling dekat di hatiku. Ia dan Ismin akan mendapatkan hukuman. Ya, Ismin, aku tahu dia terlibat dalam hal ini. Tanggap dia. Aku lihat dia berada di sana, sedang berbicara sendiri, seperti sama gila. Ya, itulah sekian batin akibat menyembunyikan dosa. Apakah kematianku belum cukup? Apa lagi yang masih Anda inginkan? Memang itu sudah cukup. Apalagi yang Anda tunggu? Pendirian kita saling berpasangan. Tak ada harapan untuk diampuni. Bagiku, tak ada alasan untuk mati yang lebih bagus dari ini. Mati membela upacara agama untuk seorang saudara. Orang-orang ini juga berada di pihak saya, tetapi mereka takut untuk bicara. Keliru.
Malu? Kenapa harus malu? Maukah kamu membela jenazah saudaraku? Tapi ada opas juga saudara. Tentu saja. Jadi, kenapa kamu bersedia padanya? Ia saudaranya, bukan buraknya. Ia menyebut kotanya sendiri, tapi Eteokas mempertahankannya. Bila ia masih raja, maksudku akan diriku. Maksudmu, ia akan setuju atas sikapmu terhadap Polinesius. Itu tidak mempengaruhi upacara menurut agama. Kawan dan lawan toh tidak sama. Setelah mati, menurut adat upacara tidak ada bedanya. Musuh kita tidak bisa menjadi teman dari mati. Bila aku dihadapkan pada pengelompokan, maka akan kupilih persatuan dan keakuran, bukan perpecahan dan kebencian. Oh, lihat. Ini Nah, ini kamu. Tenang-tenang mengajukan. Diam-diam berbahaya. Suka dibayangkan. Aku melera 2 ular di dalam rumahku. Siap memangku tangan yang menyuapinya. Sekarang bagaimana? Kamu mau mengaku bahwa kamu terlibat dalam pelanggaran perintahku? Aku kerjakan apa yang ia kerjakan. Aku terlibat dan dalam tugas. Tidak benar. Kamu tidak mau membantuku dan aku menolak campur tanganmu. Kamu mendapat susah. Aku ingin menemanimu dalam penderitaan. Yang bapak tahu siapa yang berbuat. Kamu tidak berbuat, jadi tidak perlu terlibat. Sebagai seorang saudari, kenapa kamu sampai hati menolak aku membelamu, mengikuti Maki? Jangan kamu asal ikut-ikutan. Jangan pula kamu mengaku apa yang tidak kamu lakukan. Aku pilih mati. Untuk kematian telah cukup memadai. Apa gunanya hidup sendiri tanpa aku? Masih ada yang akan kasihmu. Rela, mendapatkan nyamanmu. Kamu berusaha menyakiti hatiku. Kenapa? Aku memang mengejek, tapi sungguh dalam perasaan. Aku hanya ingin tahu betapa aku ingin membantumu. Kalau begitu, selamatkan dirimu sendiri. Itu sudah cukup. Itu tidak kuharapkan. Kematianmu ingin pula aku rasakan. Ingat ucapan kita waktu itu. Kamu pilih hidup, dan aku pilih mati. Waktu itu, aku tidak mengungkapkan isi hatiku yang terdalam. Tapi saat itu suaramu penuh kesadaran. Betapapun, hukuman ini harus kita tanggung bersama. Jangan repot-repot. Kamu tidak akan mati. Tapi aku telah menyerahkan hidupku untuk kematian. Kedua gadis ini, yang satu telah lama gila, yang satunya ikut-ikutan pula. Tak bisa aku hidup tanpa dia. Lupakan saja ia. Mati justru akan mengusikkannya. Jadi, Anda akan menghukum mati tunangan putra Anda. Ada banyak wanita lain di dunia. Tetapi mereka sudah sejiwa. Tak akan kuizinkan putraku beristri wanita urapan. Anda berniat, Anda benar-benar berniat memisahkan mereka berdua. Bukan aku yang melakukan, tapi maut yang memisahkan. Tak ada jalan lain lagi. Sudahkah pasti dia mati? Sudah jelas pasti. Cukup sampai di sini. Kapitan, singkirkan mereka. Sangat penting mengendali atas kendali wanita. Bagi yang lain, itulah pelajaran. Betapapun beraninya seseorang di hadapan maut, ia pasti tergoncang. bahagialah orang yang bebas dari kutukan. Kekuatan apa yang bisa menahan kekuatanmu? Ya dewa, melawan alam pasti ada imbangannya. Ibarat begitu lainnya, ditekan di kiri kanan terasa akibatnya. Maha kuasa tak pernah tidur, selalu jaga tertera tua dan lebih muda dari masa. Semua alam lebih kuat dari segalanya. Melawan alam pasti ada imbangannya. Berarti begitu lainnya, ditekan di kiri kanan terasa akibatnya.
Jangan menipu diri dengan harapan palsu. Harapan palsu melemahkan pikiranmu. Sekali kamu menyewa akan sehat menjaga tergoda. Kamu merasa terlalu ketakutan. Kamu berani tidak akan selalu. Haemon, itulah dia Haemon. Lihatlah Firaun, Prabu Haemon, bisa menyebab negara kamu. Hal juga yang tepat saat ini adalah pertanyaan. Haemon, putraku, apa kamu telah mendengar perintahku? Apa kamu datang kemari untuk mengancam aku, membela tunanganku, ataukah kamu akan setia kepada Bapak dalam hal apa saja? Aku putramu, jadi selama ada adil dan bijaksana, aku akan patuh dan setia. Tak mungkin aku mengabaikan kepada pribadi yang penting dan negara. Bagus, bagus. Kamu memiliki isi hati yang bagus. Bagimu, tak ada yang lebih utama daripada setia kepada Bapak. Apalagi harapan orang tua, ayah dan anak, saling kerjasama, berjuang melawan musuh keluarga, saling membela teman masing-masing. Ya, dan Bapak yang tak bisa mendidik putranya akan menderita selamanya. Seluruh musuh akan menertawakannya. Janganlah kamu terpengaruh wanita. Bila ini tidak menentu, wanita yang juga akan terasa hampa di hati. Jadi, biarkan dia pergi dan mendapatkan jodohnya di neraka. Sekarang dia telah membangkang, sementara rakyat lain patuh dan rapi. Maka seluruh mata rakyat akan tertuju padamu. Bagaimanakah sikap Kreon? Apakah Kreon akan teguh pada keberhasilannya? Ya, Kreon sanggup siap tegas dan sudah pasti berani mati. Aku tak akan terhalangi oleh adanya ikatan keluarga yang berarti. Bila kubiarkan kerabatku sendiri belum merusak aturan, maka ini merupakan alasan bagi yang lain untuk ikut dan melanggar. Pada umumnya, tidak tertendang memang ada benarnya. Orang seperti kita yang bodoh dan tua tidak akan Ayah, apakah setuju bahwa di antara semua dewata, akal sehat adalah yang paling sempurna? Sudah baca aku yang paling menceritakan tadi. Tetapi mungkin ada banyak pengertian tentang keadilan yang bertentangan dengan kesenangan yang telah Anda catat. Atau aku punya kelebihan satu hubungan dengan Anda. Aku lebih tahu dari Anda tentang pendapat orang terhadap kebenaran raja, terutama yang dikecaman dan Anda boleh ditunjuk sebagai raja. Jika orang takut bahwa pendapatnya tentang Anda, tetapi aku bisa mendengar suara berbagai mereka bicara secara siap terhadap akibat rakyat bersata tega. Menurut mereka, tak ada tempatnya dari segi hukum untuk tindakan yang mulia. Bahkan mereka sudah wajib diberi penghormatan karena tak mau dengan saudaranya terjadi di padang dan tanah. Itu masa gagap dan kebenaran. Itulah diam-diam pendapat mereka dan semakin luas tersebarnya. Tentu saja, aku menginginkan pemerintahan Jaya. Bagiku tak ada lain lagi yang utama dan saling menghargai ketua arah sebenarnya. Kita dan Bapak masing-masing yang mendiram di hadapan Jaya. Jadi, ayahku, janganlah kamu berpikir satu dengan saja. Janganlah mengira bahwa kebenaran yang berkaitan bukanlah seseorang yang hanya punya pejabat saja, dan akan dilakukan dan disebutkan, tetapi para rasanya. Kamu sangat mulia apabila ada orang yang mau belajar dan lulus dalam dunia. Dalam musim rajin, apabila ada pohon yang melawan betapa besarnya dunia, juga akan tumbuh tercerabut akarnya. Tetapi pohon yang dulu akan mampu berjaya. Di dalam badai samudra, apapun tak bisa tegak memasak semua yang ayah. Jadi ayahku, mengapa Anda tidak keluar dan mau mencoba kembali pikiran Anda? Mungkinkah aku ya terlalu mudah untuk melakukan pendapatku? Tetapi parah rasanya. Tak ada orang sempurna yang bisa benar dalam segala perkara. Tetapi yang bijaksana adalah orang yang mau mencatat dan menilai orang pandai yang lain. Wah, Jaya, belajar itu berguna, bukan belajar dari sekolah. Karena dari sekolah, yang pandai belajar sama-sama. Apa? Apakah
pasang garam seperti itu? Usul kau tidak bertentangan dengan undang-undang. Barangkali aku memang dosa, tapi nilailah aku dapat. Isi pendapatku itu bisa menentukan pikiran ke arah kemaslahan. Aku toh tidak mengajukan pemberontakan rakyat. Kamu sudah penyakit hati, Don. Rakyat berbunyi penyakit. Apakah setiap saat aku harus meminta nasihat rakyat? Sekarang ada beban sudah ada remaja. Bukankah aku penguasa Tebes? Negara tidak berarti seorang negara. Negara tidak berarti seorang raja. Tapi negara diwakili oleh rajanya. Kalau begitu, negara ini tidak rakyat. Halo, kamu buktikan itu dengan cara berbicara. Untuk kepentingan adalah aku punya perasaan. Sudah cukup. Sudah cukup aku pamati. Aku tak tahan lagi. Kamu pun akan ditahan. Kamu akan dibawa berdua. Dan akan kamu lihat sendiri. Dia mati di hadapan kamu. Aku sudah berusaha memikirkan bahwa ayah sudah macet pribadi. Itu tidak akan terjadi. Kuasa semacam itu tidak akan ada dapatkan. Aku tak akan hidup di kayak mati. Ada dari orang yang mampu menahan pikiran tidak ada. Selamat tinggal dan tidak akan bertemu lagi. Ia berlari marah dan besar, mendorong darah muda, mungkin dirinya bisa terangkat. Biarkan saja dia. Menurut pendapatnya, dirinya itu siapa? Dewata yang menjelma. Biar bagaimana, dia tak akan bisa menutup nyawa hati pada ini. Ah, baik. Hatinya tak akan binasa. Karena dia terlibat dalam perkara. Bagaimana caranya dia? Dia akan dibawa ke padang belantara. Lalu akan hidup-hidup di dalam gua. Di dalam. Lalu kita beri dia makan secukupnya. Agar kita terkena kutukan. Rakyat banyak kalayak dan beban. Di dalam gua itu nanti dia boleh berdoa sepuasnya kepada dewa yang sangat dia puja. Yakni dewa pencabut nyawa. Mungkin sang dewa akan menolong. Biar bagaimana? Inilah pelajaran bahwa ilmu selamat lebih penting daripada ilmu terus maya. Kekuatan apa beranak yang mengisi di gadis itu, yang lembut dan meredam, yang mampu menyerap lautan, yang mampu berbudi seribu budi. Lelaki berhubung asmara, lupa akan diri, lupa tugas dan lupa keluarga, lupa dan lupa waktu. Mengingat raga yang dulu lupus banyak keluarga, hancurlah sudah dan berapa telah menjaga. Dan diri bisa bertahan kembali, air mata meleleh tinggi, hati gor dan yang memberi dan berbangun kudus. Lihatlah aku dengan dengan kasih rumah di dalam hidupku. Aku melangkah menuju akhir perjalanan sambil kulihat untuk akhir kalinya cahaya sang surya. Belum kami batasi jarak, belum pernah mendengar mantra perkawinan dinyanyikan. Kini dewa maut naik bahkan menjemputku bagai mempelai laki-laki yang membimbing tanganku sampai ke seberang sana. Kami punya juga tahu, kamu mati menurut pikiran dengan segenap kesegaran, tanpa mesin penyakit, tanpa tenaga senjata. Bila mati, aku akan menjadi patung dalam tubuhku. Patung yang termenung di gua batu karang ditumbuhi lumut, dilingkari semak dan belukar. Jangan bermimpi tentang mati, jangan harap perkawinan, jangan coba tentang lawan. Begitulah kamu menghina tanpa menunggu ajal tiba. Apa tidak ada kelapangan hati untuk orang yang akan mati? Wahai Tebes kotaku, wahai teman-temanku, menjadi saksi hari ini. Aku akan mati tanpa dihormati. Kamu benar menurut Arab, kamu salah menurut nyata. Tetap kamu nyatanya kamu celaka. Barangkali kamu kira kamu menanggung karma dari orang tua. Jangan lagi bicara
soal karma. Wahai, betapa pun beginilah kenyataannya. Kini, karma keluarga terbentang semua. Dinasti kami dahulu jaya, berjasa dan berkasa, hingga semua itu tiba-tiba musnah dikutuk dewata. Ibuku kawin dengan anaknya, hingga lahir diriku dalam dosa. Lalu kondisi sekarang mati bernoda, kuburan dihina hingga menyeret aku ke dalam bencana. Memang kita mengurus mayat saudara, tapi cerita saja syukur pula. Aku timau sendiri, terkasa ada di sini. Jelas ini tak ada teman, tak ada orang berangkat, tak ada keluarga mengurus. Selamat tinggal, wahai bentang. Bila kita hentikan penjahat ini, takkan ada habis-habisnya. Dia harus segera singkirkan. Singkirkan dia, seperti yang telah kuperintahkan. Masukkan dia ke dalam goa, lalu tutuplah hidup-hidup di situ. Selanjutnya, tergantung pada kesaktianmu. Apakah ia harus hidup atau harus mati? Tanganmu tetap tak ternoda. Semata-mata, aku hanya memikirkannya dari dunia. Begitulah dua itu yang setengah mirip kubur, setengah mirip kamar pengantin, akan menjadi pembungkus jasadku. Itulah hidup berbangku masuk menuju dunia seberang sana, di mana akan berjumpa ayah, bunda, dan seluruh keluarga. Karena aku hidup bencana, maka ceritaku berlipat ganda. Hidup belum puas perjalanan. Setidak-tidaknya di akhirat sana, aku akan disambut gembira oleh orang tua dan saudara. Ketika mereka wafat, akulah yang mensucikan jasad mereka. Tetapi kini, ketika aku mensucikan jasad politisi yang beginilah jadinya. Lantaran menurut krean, aku membakar. Maka hilangkan kesempatanku untuk beranak dan bersuami. Diseret ke gua batu menuju kematian. Kini satu saja hasrat. Aku ingin bertanya, apa yang aku lakukan hingga bisa disebut dosa? Tapi, apa gunanya bertanya kepada dewa? Apa pula gunanya mengisyaratkan sesama manusia? Rupanya, upah kebajikan adalah kejahatan. Bila memang begitu, menurut dewa, tentang kesulitanku, maka aku memohon mati. Aku memang bersalah. Tapi bila memang menurut dewa Kreo yang salah, maka aku mohon, semoga ia menderita yang sama beratnya dengan derita. Kenapa kalian diam saja? Seret dia dari sini. Tanda mati telah berhenti. Dari sia-sia puluhan, kamu datang ada apa? Kamu dengarkan apa kamu bicara? Aku tak pernah berdusta. Aku tak pernah membunuh itu. Sebaliknya, aku percaya kamu. Pak, dengan begitu, selamatkan saudara. Memang benar, nasihat-nasihatku selalu berguna. Sekarang dengar, kamu berada di ambang bencana. Kenapa? Bulu kuduku berdiri semua. Kamu pikir selama ini kamu tidak pernah salah, tapi tidak tadi. Aku pergi ke tempat bertapa di bawah langit bumi, sehingga aku bisa mendengar suara burung-burung di udara. Waktu itu, aku terasa masih gerombolan burung yang tak cocok dengan porsinya. Dalam iya, kebingungan, bagaikan aku, mereka berjerit. Aku melihat mereka saling bertengkar dan bicara. Aku menjadi takut dan gemetar. Segera, aku sajikan korban di atas, tapi tak menyala waktu kebakar. Yang keluar hanyalah asap lembar. Pada binatang korban meledak di api dan tak ada lemak. Pembantu pun melaporkan semua ini, dan inilah takdiran. Tegas terkena bencana, dan bencana itu dari kamu datangnya. Nah, sebab alat-alat kita
Dewa tak mau saja kita. Wahai raja, aku mohon, pertimbangkan lagi keputusan. Semua orang bisa berbuat hal yang salah. Itu hal yang wajar. Tapi orang bijaksana akan mengerti kesalahannya dan mencoba memperbaikinya. Berkeras kepala sama saja dengan tanpa kepala. Polinesia sudah mati. Dia tak perlu dihukum lagi. Kamu akan dimulia kembali pada jasanya. Kenapa? Kenapa orang yang sudah mati masih berhukum juga? Semua ini kukatakan dengan penuh kasih sayang. Tak ada hal lain yang kuharapkan kecuali kamu dan negaramu mendapatkan keselamatan. Tuan, semua orang berkomplot melawanku lantaran Tuan, dan para petapa sudah mulai berkomplot ingin memerasku. Bagus, kumpulkanlah semua emas jagat. Takkan bisa dibeli urusan. Mayat itu tak boleh dimakamkan. Apakah aku bisa percaya begitu saja bahwa kesetiaan dewata bisa dinodai oleh sembarang wanita? Bukankah dewa itu suci dan tidak bernoda? Mungkin kamu hanya barangkali hanya alat-alat mata. Astaga, masih nggak ada orang yang belum tahu. Pasti akan ada pepatah. Bahwa akal sehat adalah kelebihan manusia yang paling utama. Tapi pikiran bengkok adalah kekurangan yang utama. Itulah kekuranganmu yang utama. Wah, ini kamu yang mulai ya. Aku tak mau menghina dukun. Kamu sudah menghina aku karena kamu menuduhku berdusta. Semua dukun mempunyai permainan. Kalau begitu, banyak raja yang berbuat pula. Apa kamu menyindir aku? Kamu tidak akan jadi raja tanpa aku. Dulu kamu baik, sekarang kamu bengkok. Jangan kamu paksa aku mengungkapkan tujuan. Katakan saja, asal tanpa bayaran. Sebentar lagi, kamu akan membayar untuk tidak menunjukkan. Jangan berliku dan berkelok-kelok. Hanya selang beberapa hari lagi, kamu akan membayar nyawa dengan nyawa, mayat dengan mayat. Kamu telah mengumpul nyawa yang semestinya yang semestinya hidup di dunia, dan kamu juga telah menahan mayat yang semestinya jangan hikmat di atas akhirat. Jadi ada dua hutang nyawa akan kamu bayar dengan nyawa, dan hutang mayat akan kamu bayar dengan mayat. Maka sebentar lagi rumah tanggamu akan berantakan, mata tangis akan keluar dari keturunanmu, dan mereka harus membayar dua nyawa untukmu. Nah, marilah kita buktikan apakah tujuan ini ucapkan karena suapan sangat parah taruhannya. Tapi apakah kamu sendiri yang ajukan tantangan? Sekarang aku akan pergi. Aku sudah tua, tidak kuat menghadapi amanah orang. Itulah guna dan dasar menurut pengalaman pernah dia sekarang. Aku tahu. Bila aku menghindar, bahayanya sedikit ditaklukkan. Bila aku tak berubah, maka aku akan menempuh kehidupan. Apa yang perlu kulakukan? Coba katakan. Aku tak bisa melawan dewa. Meskipun berat rasanya, aku akan mengalah juga. Lain kali aku tak akan membuat peraturan yang sekali lagi tak mudah. Hei kamu, ikut aku. Kita bawa kapak dan gembira. Aku ingin memperbaiki sendiri perbaikan yang akan kulakukan.
Wahai para wakil rakyat, betapa kamu kan tahu bagaimana nasib rakyatku. Nasib baik burung hanya kebetulan semata-mata. Tengoklah karya sekarang. Selama ini aku karyawan jaya, orang yang berjasa pada negara, kepala pegawai kaya raya, dan bapak yang disayang oleh anak-anaknya. Kemudian diangkatlah yang dia raja, dan lalu jatuhlah ia. Tentu sejarahnya masih ada, ia masih kaya raya, tetapi apa gunanya ternyata bisa menikmatinya? Kita tak bisa bilang bahwa ia masih hidup. Ia dalam maya dan berjalan. Coba katakan apa yang menimpa pada keluarga Kreo. Hai mohon mati. Ia mati bunuh diri. Mereka binasa. Siapa saja binasa? Siapa? Bagaimana? Katakan segera. Ia mati bunuh diri sebab tunangannya dibunuh oleh ayahnya. Oh Tracies, betapa tua, sakit perkataan. Itulah yang terjadi. Selebihnya aku tak punya kuasa. Lihatlah Eudis istri Kreon yang kalah. Dia muncul tiba-tiba dan lihatlah wajahnya. Lagi aku di depan pintu. Aku dengar kata-katamu. Lagi-lagi berita bencana untuk keluarga. Aku pingsan, tapi Leon tak memberi pertolongan. Coba ceritakan pula sejelasnya. Aku cukup kuat menderita. Nyawanya yang mulia, semua akan kusahkan kepadamu. Aku mesti menyaksikan, takkan aku tutupi. Aku pergi bersama Kreon pedang belantara ke tempat jenazah Polines diingatkan. Kau yang mau di serigala. Kami juga doa-doa untuk menuju Kreon maut pada neraka. Kami berikan air suci dan kami beri ranting dan pohon zaitun. Kemudian kami bakar sisa jenazah itu. Sebagai penebus cara kami serahkan ia kepada ibu bumi. Setelah itu kami pergi untuk menyelamatkan Antigon. Di tengah perjalanan kami mendengar suara tangisan. Segera kami lapor kepada Kreon. Makin lama tangisan mungkin keras, ngeri dan ketahuan tangis siapa. Tapi karena kami berkata, aku takut benar bahwa perkataanku ini benar. Sebidang tanah ini akan menjadi saksi pada pahitnya akhir dari perkataanku ini, meski belum nyata. Tapi aku merasa bahwa itu adalah tangisan putraku. Cepat bongkar semua batu itu. Lihat di dalam, itu adalah tangisan Haimon atau dewa sumber jiwa. Maka ada juga kami melihat Haimon menemukan diri dengan salah kain lena. Surga yang gaduh dan berlebihan memang tidak terpantaskan, tapi ketenangan yang tepat suara itu sebenarnya. Aku kira sudah selayaknya seorang wanita yang mulia di muka umum tak mau. Aku kira sudah selayaknya seorang wanita yang mulia di muka umum tak mau menunjukkan perasaannya. Dia akan menangis dalam goa. Kenapa kau memberi alasannya? Marilah kita lebih dari sana. Aku mencium ada yang bau bahaya. Tunggu, Kreon di sana. Dia mau baik putranya. Dosa, mengapa aku bisa berdosa sebesar ini? Dan semua kematian yang terjadi dalam keluargaku karena ulah keras kepalaku. Oh, putraku, begitu remaja baru berangkat mati, dan ini terjadi karena ulah bapakku.
Dan apa lagi yang mesti aku lihat? Si Angga, ibu mayat yang wafat, baru beberapa detik yang lalu ia menikah punya sendiri. Astaga, wahai maut, kenapa kamu selalu memburuku? Apa makna kedatanganmu kini? Sekali lagi kamu mengucapkan pukulanmu. Istriku mati. Ia menikah punya penata, wafat. Sebelum wafat, ia punya putra yang pertama, yang tak wafat. Lalu, dia lahir putra kedua, yang wafat saja. Kemudian, kutukan, yang semuanya kutukan berharga. Aku gemetar ketakutan. Kenapa tidak ada orang yang maju dan menikahku? Sebelum wafat, si Angga berkata bahwa Angga bersalah terhadap kematian dua putra. Aku tahu, aku telah membunuh anak-anakku, istriku, dan kini aku pun ingin mati. Bagi Anda, hanya sabar satu-satunya kita. Aku tak akan mundur dari mati. Maafkan Anda semuanya, jangan ikutlah masalah. Hanya semoga harus menikah, kalau tidak, Anda akan benar. Aku runtuh. Aku telah membunuh keduanya. Beban yang berat menekan kepala. Siapa yang ingin kebahagiaan, yang utama adalah kebijaksanaan. Ini maknanya tidak menentang kehendak dewa. Siapa menentang alam akan dihajar oleh alam. Kalau kamu tersirah, dirimu akan dicuci hina. Kalau kamu sombong, kamu akan dicuci kosong.